Kalau bisa cari tempat berbaring, berbaring. Kalau misalnya nggak bisa, Hmm. eh, kita berdiri, terus kaki kita itu disilangkan, kayak kaki kiri sama kaki kanan disilangkan Hmm. seolah-olah membentuk seperti gunting ketika Oke. kita berdiri. Kebayang Mm-mm. nggak? Jadi kaki kiri sama kaki kanan disilangkan. Disilangkan. Itu dalam Ah, kondisi berdiri. terus Ah. dikencangkan. Mm-mm. Pertolongan pertamanya itu apa dok yang harus dilakukan? Nah, pertolongan pertama itu pada pas kasus gawat darurat ya, berarti Mm. misalnya udah hampir mau pingsan ya. Iya Jadi betul. orangnya udah kelengan, udah nggak Nah konsen, itu udah dia. mual, muntah gitu, udah pucat gitu kan. Kalau kayak gitu, orangnya dibawa melipir ke tempat yang tidak berbahaya, Mm. kemudian diminta untuk duduk, kalau memungkinkan diminta untuk berbaring. Mm-mm. Terus aliran udara di sekitarnya dibuat menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya ada pintu, pintunya dibuka. Terus jangan dikerubungin. Di sini kan Iya semua pada videoin gitu kan. betul. Di situ Bikin salahnya ya. siaran berita gitu. Jangan dikerubungin supaya oksigennya menjadi lebih banyak. Mm-mm. Terus yang paling penting itu adalah angkat bagian kaki Mm-mm. lebih tinggi dari kepala. Angkat Jadi kaki. kalau ketika dia baring, Mm. kakinya diangkat, diganjel, ditaruh di bangku atau diganjel dengan Hmm. bantal, atau kalau susah diletakkan di paha dari orang yang menolong. Oke. Jadi prinsipnya kaki harus lebih tinggi dari kepala. Mm. Apa? Karena pada hipotensi yang ditakutkan kan daerah kepala tidak mendapatkan cukup darah Iya. karena pompaannya nggak cukup kuat untuk nyampe ke otak. Mm. Karena dia kan tensinya rendah gitu, jadi pelan banget. Mm. Nah, akibatnya dengan kita angkat kakinya, darah itu kan cairan. Iya. Secara hukum gravitasi, cairan akan mencari tempat yang paling rendah kan. Mm. Nah, kalau kepalanya lebih rendah daripada kaki, maka aliran darah yang dari kaki akan masuk ke kepala lebih cepat secara hukum gravitasi. Hmm. Akibatnya darah itu akan masuk ke otak sehingga otaknya dapat oksigen, dapat nutrisi. Mm. Karena otak dengan kaki kan lebih penting otak. Iya oke. Nah Jadi kalau pertama kalau kalau orangnya belum masih belum pingsan nih dok, masih sadar, itu kita harus perlu ngasih apa, ngasih minuman kayak atau apa gitu dok, atau harus kalau mau memberikan cairan, Mm. minuman atau apapun jus gitu ya, Mm. harus yakin orang ini sadar penuh ya. Jadi Mm. kalau dia masih sadarnya nggak penuh, setengah sadar, Ya. jangan diberikan apa-apa karena takutnya orang yang kesadarannya tidak penuh, refleks muntahnya minimal sehingga dan refleks batuknya minimal sehingga ketika minumnya itu masuk ke paru-paru dia nggak bisa. Kalau kita kan kalau normal, kalau makanan atau minuman masuk paru kita batuk kan kayak Mm. selek gitu gitu kan, Iya. Ha. berusaha mengeluarkan gitu. Tapi pada orang yang nggak sadar refleks itu tidak ada sehingga Mm. cairannya itu lebih mudah masuk ke paru-paru gitu. Mm. Jadi pastikan orangnya sadar penuh. Caranya memastikan yang paling gampang diajak ngobrol, ditanya namanya siapa, ini hari Mm. apa, ingat nggak tadi ngapain, ini saya siapa, ini di mana gitu. Mm. Ditanya beberapa pertanyaan, kalau jawabannya nyambung, terus orangnya terlihat sadar, Mm. dicoba boleh diberikan cairan, tapi jangan langsung banyak, coba sedikit dulu, lihat responnya. Kalau Oke. oke, boleh diberikan cairan. Tapi apakah hipotensi itu bisa selalu menyebabkan orang jadi tidak sadar dok? Tidak, tidak. Tidak ya. Jadi Sebagian besar orang yang hipotensi itu tidak menampilkan gejala apapun. mm. Kalaupun ada gejalanya ringan aja, Kayak pusing sehingga tadi ya. orang sering nggak sadar gitu. Dan kalau Mm. dia tidak menimbulkan gejala, biasanya kita nggak obatin, hanya diamati aja. Nah, kalau kalau kita udah ngerasain pusing, lemah, keliengan gitu, tapi masih sadar nih, masih full, itu apa yang harus kita lakukan dok supaya nggak terjadi yang hal sampai seperti itu yang tadi? Kalau bisa cari tempat berbaring, berbaring. Kalau misalnya nggak bisa, Hmm. eh, kita berdiri, terus kaki kita itu disilangkan, kayak kaki kiri sama kaki kanan disilangkan Hmm. seolah-olah membentuk seperti gunting ketika Oke. kita berdiri. Mm-mm. Kebayang nggak? Jadi kaki kiri sama kaki kanan disilangkan. Disilangkan. Itu dalam kondisi berdiri. Terus Ah. dikencangkan. Mm-mm.
Bisa kan kayak dikencengin kakinya. Iya. Nah, itu untuk membantu memerah dalam tanda kutip darah yang ada di kaki biar muncrat ke atas gitu. Mhm. Kebayang nggak? Iya ya, Kalau kebayang kita kebayang. kencengin gitu kan, Iya, kan heeh. darahnya kayak kegencet sama ototnya, pluk, muncrat ke atas kan. Iya, betul. Kebayang ya? Nah, Kebayang. kalau misalnya kita lagi duduk, kakinya disilangkan, Hmm. nah, terus dikencengin. Hmm. Kalau misalnya kita berdiri, eh, nggak memungkinkan untuk menyilangkan kaki, kita kencengin aja ototnya, Hmm. kencengin, lepas gitu, supaya seperti gerakan memompa, supaya darah di kaki muncrat dalam tanda kutip Hmm. naik ke area kepala. Oh, tapi dari harus harus dari apa? Harus dari kaki ya, harus dari yang terbawah berarti ya, Dok. Karena kalau kita berdiri, Heeh. secara gravitasi, eh, kan darahnya ngumpul di bawah gitu loh, di kaki. Hmm. Sedangkan organ yang paling vital di dalam tubuh kita kan kepala, adanya paling atas. Hmm. Jadi darah dari bawah harus kita pompa, kita bantu ke atas. Pada orang yang normal, Hmm. ada namanya pompa otot. Jadi secara otomatis badan kita memompa darah, Hmm. membantu supaya darahnya itu naik ke atas, dan di kaki ada katup-katup yang menjaga supaya darahnya itu nggak jatuh ke bawah gitu. Hmm. Jadi badan kita itu memang didesain sama Tuhan tuh udah sempurna banget. Nah, Hmm. pada beberapa orang ada gangguan, sehingga perlu dibantu dengan si otot itu kita kencangkan, kita lemaskan, kita kencangkan lagi. Hmm. Terus kalau misalnya kita mau berubah posisi dari duduk ke berdiri atau dari tiduran ke berdiri, Hmm. lakukan dengan perlahan-lahan, pelan. Jadi kalau misalnya tiduran mau berdiri, Hmm. duduk dulu sebentar, atau sebelum duduk kakinya dikencengin, dilepas, dikencengin, dikontraksikan Hmm. gitu ya, terus dilemaskan, direlaksasi, dikontraksikan lagi Hmm. beberapa kali supaya darahnya ngalir dulu, terus mulai duduk, udah beberapa saat baru berdiri. Jadi jangan tiba-tiba, Hmm. Biar nggak kaget juga gitu biar ya. nggak